Bapak-bapak, ada satu pertanyaan yang sering saya dengar di ruang praktek. Dok, kenapa sekarang banyak pria seusia saya minum suplemen ini? Bukan obat resep, bukan terapi mahal, tapi suplemen yang katanya bisa bantu stamina, energi, dan performa pria. Bapak Ibu, usia 55, 60, bahkan 70 tahun ke atas, jangan matikan podcast ini. Karena di channel ini, kita tidak bicara mitos, tidak bicara janji kosong. Kita bicara kesehatan lansia yang nyata, ilmiah, dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Podcast ini dibuat khusus untuk Anda yang ingin tetap sehat, mandiri, dan percaya diri di usia senja. Kalau Bapak Ibu merasa tubuh tidak sekuat dulu, tidur mulai terganggu, tenaga cepat habis, atau kehidupan rumah tangga terasa berubah, Anda tidak sendirian. Di channel ini saya sebagai dokter akan menemani Anda menjelaskan dengan bahasa sederhana, tanpa menghakimi, dan tanpa menakut-nakuti. Silakan tekan tombol subscribe sekarang, karena satu episode bisa menjadi titik balik kesehatan Anda. Sebelum kita lanjut, izinkan saya mengingatkan, podcast ini gratis, tapi manfaatnya bisa menemani Anda sampai tua. Jangan simpan sendiri ilmu ini. Bagikan ke pasangan, ke sahabat, ke grup WhatsApp keluarga, karena semakin banyak lansia yang paham kesehatan, semakin panjang usia produktif kita. Apakah ini sekadar tren, atau memang ada penjelasan medisnya? Hari ini saya akan jelaskan secara jujur, tanpa sensasi, tanpa janji berlebihan, hanya berdasarkan ilmu kedokteran dan pengalaman klinis. Karena kesehatan pria bukan soal gengsi, tapi soal kualitas hidup. Sebelum kita lanjut, silahkan like, subscribe, dan bagikan episode ini ke sahabat atau pasangan Anda. Bisa jadi informasi ini menyelamatkan kepercayaan diri seseorang yang sedang diam-diam merasa kehilangan. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah 40, 50, hingga 60 tahun, tubuh pria mengalami perubahan biologis yang nyata, penurunan testosteron alami. Setelah usia 30, testosteron turun sekitar 1% per tahun. Dampaknya, energi menurun, otot berkurang, libido menurun, ereksi tidak sekuat dulu. Aliran darah tidak seoptimal usia muda. Pembuluh darah menjadi kurang elastis. Jika ada hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, efeknya makin besar. Stres kronis dan kurang tidur. Kortisol tinggi bisa menekan hormon seksual. Kurang aktivitas fisik. Otot panggun melemah, sirkulasi darah menurun. Inilah alasan biologis mengapa banyak pria merasa berubah. Dan di titik inilah, banyak yang mulai mencari solusi. Kenapa mereka memilih suplemen? Kenapa bukan langsung obat resep? Karena lebih mudah didapat, tidak perlu resep, terasa lebih ringan, tidak terkesan sakit. Secara psikologis, pria cenderung lebih nyaman mengatakan, "Saya cuma minum suplemen kok." Daripada, "Saya minum obat disfungsi ereksi." Ada unsur harga diri di sana. Namun pertanyaannya, apakah suplemen itu benar-benar bekerja? Jawabannya, tergantung kandungannya. Mari kita bahas yang paling sering digunakan. 1. L-arginin, asam amino yang membantu produksi nitric oxide. Nitric oxide berfungsi melebarkan pembuluh darah. Secara teori, ini membantu aliran darah ke organ vital. Beberapa studi menunjukkan manfaat ringan hingga sedang, tapi efeknya tidak sekuat obat resep seperti sildenafil. 2. Ginseng. Digunakan sejak lama dalam pengobatan tradisional. Beberapa penelitian menunjukkan peningkatan stamina dan fungsi ereksi ringan. Namun efeknya bertahap, bukan instan. 3. Zinc. Jika seseorang kekurangan zinc, testosteron bisa menurun. Namun jika kadar zinc normal, tambahan zinc tidak otomatis menaikkan testosteron drastis. 4. Vitamin D. Kekurangan vitamin D berhubungan dengan rendahnya testosteron. Di Indonesia, banyak lansia jarang terpapar matahari cukup. 5. Tribulus terrestris, populer di pasaran, namun bukti ilmiahnya masih lemah untuk meningkatkan testosteron signifikan pada pria sehat. Suplemen bukan solusi utama. Saya ulangi,
suplemen bukan solusi utama. Jika pria, diabetes tidak terkontrol, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, merokok berat, kurang olahraga, maka suplemen hanya menambal, bukan memperbaiki akar masalah. Dalam banyak kasus, setelah berat badan turun, gula darah terkontrol, latihan otot panggul rutin, tidur cukup, fungsi ereksi membaik signifikan tanpa perlu obat kuat rutin. Dan disinilah banyak pria tidak diberitahu. Kapan suplemen boleh digunakan? Suplemen boleh digunakan jika tidak ada penyakit jantung berat, tidak sedang konsumsi nitrat, sudah konsultasi dokter, tidak mengandung bahan kimia tersembunyi. Hindari produk yang menjanjikan, langsung keras 30 menit. Efek permanen, 100% tanpa efek samping. Itu red flag. Bapak-bapak, masalah performa bukan soal maskulinitas, bukan soal harga diri, bukan soal kegagalan. Itu bagian dari proses biologis, dan solusi terbaik bukan selalu pil, tapi memahami tubuh sendiri. Jika hari ini Anda sedang mencari jawaban, ketahuilah satu hal. Anda tidak sendirian, dan Anda tidak rusak. Tubuh hanya sedang meminta perhatian. Jika episode ini membantu, bagikan ke sahabat Anda. Karena bisa jadi, mereka sedang mencari jawaban yang sama di diam. Saya dokter Anda hari ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dan ingat, pria sejati bukan yang selalu kuat, tapi yang berani merawat dirinya sendiri. Sampai jumpa.